Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang sejenak beberapa eksperimen, baik yang telah atau sedang berlangsung dan nyaris memusnahkan manusia. 1. Percobaan Trinity. Uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Sebenarnya eksperimen ini merupakan uji coba nuklir pertama manusia. Pada 16 Juli 1945, Amerika Serikat melakukan uji coba nuklir pertama di gurun pasir New Mexico. Saat itu, Amerika Serikat mengklaim bahwa tujuan dari uji coba nuklir ini adalah untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua, dan memang tujuannya tercapai. Jepang yang keras kepala ketika itu baru menyerah setelah dihadiahi 2 bom atom. Karena ini adalah uji coba nuklir pertama manusia, tapi masyarakat sama sekali tidak tahu dampak eksperimen dan apa yang akan terjadi nantinya. Saat itu, beberapa fisikawan yang merekomendasikan eksperimen tersebut melakukan berbagai perhitungan. Tetapi hasil perhitungan masing-masing ilmuwan agak berbeda. Ada yang berpikir dampak ledakan itu akan seperti ini, sementara lainnya berpikir akan begini. Terutama Enrico Fermi, fisikawan Italia Amerika. Fermi saat itu merasa bahwa eksperimen ini dapat menghancurkan manusia karena menurutnya begitu terjadi fisi nuklir akan dapat membakar atmosfer, dan jika seluruh atmosfer terbakar maka area itu akan hancur. Tetapi menurut fisikawan lain, mereka tidak akan tahu apa hasilnya tanpa melakukan percobaan, jadi mereka harus mencobanya. Kemudian mereka menggunakan bom atom yang mirip dengan bom atom Hiroshima dan meledakkannya di gurun dan melihat tidak ada dampak yang serius. Jadi dalam 20 hari pasca ledakan, Amerika Serikat pun mengirim 2 bom atom ke Jepang mengakhiri Perang Dunia II. Tetapi masalahnya, Amerika Serikat akhirnya meninggalkan masalah yang tidak akan pernah bisa dihapus, yaitu senjata nuklir. Terlepas dari apakah Amerika Serikat mengembangkan senjata nuklir atau tidak, saya pikir senjata nuklir pasti akan muncul dalam sejarah manusia. Saya merasa proses perkembangan manusia sepertinya telah ditakdirkan. Adapun mengapa bisa terjadi hal seperti ini, Mata Ketiga akan membuat videonya di lain kesempatan. Karena bahaya senjata nuklir terhadap lingkungan bumi, maka riwayat bumi akan tamat begitu pecah perang nuklir di masa depan. 2. Bakteri super. Ananda Mohan Chakrabarty, seorang ahli mikrobiologi Amerika yang terkenal, mengubah bakteri menjadi bakteri super melalui rekayasa genetika pada tahun 1971 yang dapat dengan cepat mengurai minyak mentah. Nama bakterinya adalah Pseudomonas putida, bakteri gram negatif, berbentuk batang, bakteri tanah saprotrofik. Menurut hasil uji coba saat itu, bakteri tersebut dapat mengurai minyak mentah 100 kali lebih cepat. Ananda mempelajari bakteri ini karena ada banyak tumpahan minyak di Amerika Serikat saat itu. Solusi saat itu pada dasarnya mengandalkan air laut untuk melarutkannya secara perlahan. Karena proses penguraiannya sangat lambat, butuh waktu puluhan tahun, jadi dia menemukan bakteri tersebut yang bisa dengan cepat mengurainya dan memakannya. Eksperimen selanjutnya menemukan bahwa kemampuan bakteri ini sangat kuat. Hampir semua bahan organik dapat terurai dan bahkan plastik juga dapat diurainya. Namun belakangan ditemukan, ternyata ada masalah dengan bakteri ini yang sangat resisten terhadap obat. Tidak ada antibiotik yang diketahui efektif melawannya. Bakteri ini tidak bisa dikeluarkan jika tidak bisa membunuhnya. Misalnya, saat setelah mengurai minyak mentah, lalu apa yang akan dilakukan terhadapnya setelah itu? Jika ia terus mengurai, ikan dan udang pun habis terurai olehnya. Lalu apalagi yang bisa kita makan? Jika ia ke daratan, kemudian mengurai tanaman pohon, celakalah kita. Akhirnya, bakteri itu disimpan di laboratorium dan tidak dilepaskan. Terkait bakteri ini, ada satu hal yang sangat terkenal, yaitu Ananda segera mengajukan paten di Amerika Serikat setelah meneliti bakteri ini. Tapi banyak yang keberatan dengan kepemilikan paten itu. Kenapa?
karena tidak ada yang mematenkan hasil riset dalam bioteknologi sebelum itu. Yang dimaksud Ananda adalah bahwa bakteri ini adalah temuannya, hasil ciptaannya. Jadi dia mengajukan gugatan selama bertahun-tahun, hingga akhirnya Mahkamah Agung AS memenangkan gugatannya dan memberinya hak paten. Ini juga merupakan kasus paten paling terkenal terkait bioteknologi dalam sejarah Amerika. 3. Percobaan Starface Prime. Uji coba bom nuklir yang diledakkan di luar angkasa. Ini adalah uji coba nuklir terbesar yang pernah dilakukan manusia di luar angkasa. Pada 9 Juli 1962 di Hawaii tengah malam, langit yang gelap gulita tiba-tiba menyala terang, seperti matahari kedua yang tiba-tiba muncul. Warna langit berubah menjadi hijau, lalu merah, dan perlahan kembali gelap. Semua itu terjadi dalam hitungan detik. Kejadian itu terjadi karena eksperimen nuklir bernama Starface Prime yang dilakukan Amerika Serikat. Tes ini dimulai ketika roket Thor yang membawa nuklir dengan daya ledak 1,4 megaton diluncurkan dari Johnson et al. Nuklir tersebut diledakkan pada ketinggian 400 km atau di ketinggian Stasiun Luar Angkasa Internasional, dan ledakan tersebut menghasilkan EMP jauh lebih besar dari perkiraan, membuat beberapa daerah di Hawaii dan bahkan Selandia Baru mengalami kerusakan listrik. Selain kerusakan yang dihasilkan, ledakan dari Starface Prime ini juga menghasilkan sesuatu yang indah. Sebuah aurora raksasa membentang sejauh ribuan kilometer, sekilas menyinari langit. Walaupun begitu, akibat dari tes tersebut dapat dirasakan sampai sekarang, di mana banyak satelit masih terkena dampak dari EMP hasil ledakan tersebut. Kekuatan bom nuklir yang dikirim saat itu adalah 100 kali lipat dari bom atom Hiroshima. Menurut pemerintah AS, saat itu mereka tidak menduga akan terjadi ledakan sedahsyat itu. Awalnya mereka memperkirakan tidak akan menghasilkan ledakan sebesar itu. Akibat ledakan tersebut langsung menembus lapisan-lapisan ozon dan mengacaukan medan magnet bumi, kutub utara dan selatan mulai bergetar. Ledakan seperti itu kemungkinan besar akan berdampak fatal pada manusia. Pasca eksperimen tersebut, banyak negara menentang percobaan yang dilakukan Amerika Serikat, sehingga pada tahun 1967, PBB secara resmi mengumumkan perjanjian luar angkasa yang membatasi beberapa tindakan negara-negara di luar angkasa. Bumi memiliki sebuah lapisan pelindung bernama magnetosfer yang melindungi kita dari radiasi matahari. Bisa dibayangkan jika lapisan ini rusak atau hilang, maka kita akan punah. Mirisnya, Amerika pernah melakukan percobaan dengan meledakkan nuklir di magnetosfer tersebut. Tujuan AS sebenarnya untuk mengganggu satelit milik Rusia, namun dampaknya ternyata luar biasa besar. Jalur komunikasi di beberapa wilayah lumpuh sekaligus, serta ancaman radiasi matahari yang benar-benar mulai bisa menjangkau bumi. Untungnya Amerika mengetahui dampak ini dan kemudian membuat satelit anti radiasi untuk menambal lubang magnetosfer yang pernah mereka rusak itu. Perjanjian luar angkasa ini merupakan traktat luar angkasa, secara resmi dinamakan traktat mengenai asas-asas yang menata aktivitas negara pemerintah dalam penjelajahan dan penggunaan luar angkasa, termasuk bulan dan benda langit yang lain, yaitu traktat yang dibentuk sebagai dasar hukum luar angkasa. Traktat ini ditandatangani pada tanggal 27 Januari 1967 dan mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 1967. Pada Mei 2013, 102 pemerintah telah meratifikasi traktat ini. Sementara 27 negara lain telah menandatanganinya tetapi belum meratifikasinya. 4. Magnaport Gracia, juga dikenal sebagai jamur belas padi, leher busuk padi, hawar bibit padi, belas padi. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat mencoba menjadikan jamur belas sebagai senjata yang memiliki kemampuan untuk memusnahkan dua biji-bijian paling utama, beras dan gandum, di mana lebih dari 40% populasi dunia bergantung pada makanan ini. Jamur ini dapat menghasilkan penyakit yang disebut BLAS,
yaitu penyakit yang disebabkan oleh jamur Pellicularia grisea. Jamur ini dapat menginfeksi pada semua fase pertumbuhan tanaman padi, mulai dari fase pembibitan sampai pada fase generatif. Tanaman yang terserang penyakit blast memiliki ciri bercak coklat berbentuk belah ketupat pada daun tanaman padi. Jamur ini dapat memusnahkan beras yang memberi makan 60 juta orang per tahun. Ledakan wabah besar penyakit ini langsung menyebabkan krisis kelaparan Benggala tahun 1942 yang menewaskan sekitar 3 juta orang akibat gizi buruk. Hanya satu infeksi pada satu tanaman dapat menghasilkan ribuan endospor dalam semalam, menyebabkan kematian biji-bijian dengan cepat, dan jika jamur ini menyebar ke seluruh dunia, itu dapat menyebabkan krisis kelaparan yang berdampak pada 3 miliar manusia. Tetapi menurut laporan, penyakit itu telah dihancurkan pada tahun 1973. 5. Hadron Collider atau penumbuk hadron raksasa. CERN, organisasi Eropa untuk riset nuklir ini, dibangun pada tahun 2008, adalah sebuah kompleks laboratorium pemercepat partikel terbesar di dunia yang terletak di perbatasan antara Prancis dan Swiss, persis di sebelah barat Jenewa. Tujuan percobaan ini adalah untuk mensimulasikan kondisi awal alam semesta dan melihat apa yang terjadi saat ledakan besar alam semesta, sekaligus mempelajari pembentukan lubang hitam dan antimateri. Jika percobaan tumbukan ini berhasil sesuai dengan prediksi mereka, kemungkinan akan menghasilkan ledakan besar alam semesta, lubang hitam, antimateri. Kita tidak tahan dengan salah satu dari ketiganya ini. Alam semesta Anda akan menghasilkan alam semesta baru setelah ledakan besar, dan bumi akan ditarik begitu muncul lubang hitam dan tamat riwayatnya. Semua materi bumi akan lenyap begitu muncul antimateri. Jadi begitu mereka berhasil dengan eksperimen mereka, umat manusia juga akan musnah. Para ilmuwan juga tahu bahwa akan ada risiko seperti itu, tapi mengapa mereka masih melakukan percobaan ini? Mereka menjelaskannya seperti ini. Percobaan terkait memang mungkin akan menghasilkan lubang hitam, tetapi lubang hitam yang dihasilkan akan relatif kecil dan akan berlalu dengan cepat. Sementara itu, ilmuwan lain skeptis mengatakan, Anda bilang lubang hitam akan cepat berlalu. Anda menempatkan bumi ditelan olehnya, kemudian dimuntahkan kembali, dan bumi kita pun tamat riwayatnya. Jadi seberapa cepat lubang hitam akan berlalu? Benarkah tidak akan memberi dampak fatal? Tanya ilmuwan lain. Kemudian mereka memberikan satu penjelasan lain. Faktanya tabrakan partikel kita terjadi setiap hari di alam semesta. Ada sejumlah besar radiasi di alam semesta yang memancar ke arah matahari. Dan matahari juga terus memancarkan sinarnya, sehingga ada partikel yang tak terhitung banyaknya. Lagi pula, setiap hari terjadi tabrakan tanpa henti. Dan tidak ada ledakan besar, bukan? Lebih dari 5 miliar tahun telah berlalu. Matahari masih baik-baik saja sampai sekarang. Jadi mereka berpikir bahwa tabrakan partikel ini seharusnya tidak akan menyebabkan risiko yang fatal. Tetapi di sisi lain, jika memang tidak ada akan terjadi apa-apa yang fatal, lalu mengapa Anda bersikeras ingin menabrakannya? Bukankah itu sama saja Anda bermaksud ingin terjadi sesuatu? Dan jika suatu hari nanti Anda menghancurkan bumi, kita mungkin tidak tahu. Tiba-tiba saja bumi berakhir dalam sekejap. Riwayat kami pun tamat, kata ilmuwan lain yang skeptis. Akhirnya mereka pun menghentikan penelitian ini lantaran lubang hitam tersebut diduga akan tumbuh besar dan menyedot habis benda-benda ke dalamnya. Jika dibiarkan, tentu saja kita dan semua yang ada akan tertelan dan berakhirlah kehidupan. 6. SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, atau mencari kecerdasan lain di luar angkasa. Ini terutama mengeksplorasi peradaban luar angkasa dengan menerima sinyal, kemudian mengirimkan sinyal kepada mereka. Tidak masalah jika hanya menerima sinyal, sebaliknya akan sangat berisiko jika manusia yang mengirim sinyal. Banyak astronom yang dipimpin oleh Hawking sangat menentang pengiriman sinyal. Menurut Hawking, begitu sinyal kita diterima oleh peradaban tingkat tinggi, dan peradaban tingkat tinggi ini memiliki kemampuan ke bumi, maka hidup kita akan tamat, kita akan dimusnahkan dalam sekejap.
Mengapa Hawking begitu yakin dengan akibat ini? Dia mengatakan bahwa ketika Inggris ke benua Amerika, 90% suku Indian lenyap dan bumi kita akan menghadapi masalah yang sama, kata Hawking. 7. Pengamatan materi gelap. Alam semesta kita terlihat hampa, tetapi sebenarnya 95% adalah materi gelap dan energi gelap, sementara kita hanya dapat melihat 5% materi. Materi gelap adalah sesuatu yang belum berhasil diamati, tetapi mengapa dianggap eksis? Karena kita mengamati kecepatan rotasi galaksi-galaksi ini, kita melihat semua galaksi di luar berputar di sana, tetapi menurut prinsip massa pusat besar dan massa kecil di satu sisi, kecepatan rotasi di tengah akan lebih cepat, dan kecepatan rotasi di sekeliling akan melambat, seperti pusaran air. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Semua galaksi yang kita amati berputar dengan kecepatan yang sama di dalam dan di luar. Ia berputar seperti secara keseluruhan. Seharusnya secara nalar, semakin jauh Anda dari pusat, semakin kecil gaya gravitasi Anda. Mengapa Anda bisa berputar dalam laju kecepatan yang sama dengan seluruh planet di pusat? Lalu muncullah teori yang paling populer sekarang, yaitu ada materi gelap yang menghubungkan seluruh galaksi menjadi satu kesatuan. Sekilas terlihat hampa, tetapi pada kenyataannya ada materi gelap di mana-mana. Jadi prioritas utama sekarang adalah menemukan materi gelap. Tiongkok juga telah membangun laboratorium lebih dari 2000 meter di bawah tanah untuk menemukan materi gelap. Semua negara di dunia sedang mencarinya. Untuk menemukan materi gelap, harus menelusurinya di bawah tanah karena perlu mencegah hal-hal lain yang mengganggunya. Oleh karena itu, harus ada lapisan tebal untuk menghalangi sinar kosmik, dan karena materi gelap dapat menembus benda apapun, jadi juga dapat menembus lapisan tebal. Jadi, hanya perlu jika ada reaksi di sana, tetapi materi gelap saat ini tidak dapat ditemukan baik melalui pengamatan subjektif atau objektif. Ya, materi gelap tidak sama dengan lubang hitam. Lubang hitam tidak dapat diamati melalui pengamatan subjektif, tetapi dapat diamati melalui pengamatan tidak langsung. Anda tidak dapat melihat lubang hitam, tetapi Anda dapat melihat materi yang ada di sekitarnya. Dalam proses pengamatan, banyak ilmuwan dibuat gelisah karena mekanika kuantum saat ini membuat orang memahami satu kebenaran. Di dunia mikroskopis, kesadaran dapat menentukan beberapa hal, seperti keadaan kuantum akan runtuh ke keadaan substansial karena pengamatan kita. Banyak orang berpikir bahwa materi gelap memiliki sifat yang sama. Hanya saja sekarang kita tidak melihatnya, jadi ia dalam keadaan normal sekarang. Jika suatu ketika kita melihatnya, ia juga akan runtuh. Artinya, jika kita menemukan materi gelap, seluruh alam semesta akan runtuh dalam skala luas begitu kita mengamati alam semesta, dan alam semesta akan menjadi materialisasi. Di area yang Anda lihat tidak ada apapun saat itu, semuanya akan menjadi materi, dan seluruh alam semesta akhirnya akan runtuh menjadi satu benda yang mati, dan otomatis riwayat kita semua pun tamat. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.